Hai MIUI dan HyperOS buat kalian yang ingin tampilan HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian punya tampilan yang sangat keren banget, terutama pada lock screen dan juga home screen-nya, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini punya tampilan yang sangat keren dan juga punya kustomisasi yang sangat bagus banget. Kalian juga bisa mengganti wallpaper-nya seperti ini. Nah, gimana menurut kalian? Jika kalian ingin menerapkan tema ini, ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah di sini untuk layoutnya di sini terlihat bagus banget ya. Mulai dari jam widgetnya, kalau kalian perhatikan untuk detailnya, nah tampilannya seperti ini. Ini masih bisa di custom atau bisa digonta-ganti menurut atau sesuai dengan kesukaan kalian. Kemudian di sini juga ada efek dari fingerprintnya, ini juga bisa diganti. Jadi tema ini punya banyak sekali kustomisasi. Untuk menu-menu yang lain di sini sudah nggak ada ya. Jadi kalau biasanya ada shortcut widget kalau digeser-geser, tapi di sini tidak support. Oke, langsung saja untuk kustomisasi temanya. Kalian cukup untuk ketuk 2 kali seperti ini ya pada bagian bawah. Nah, jadi nanti akan muncul tampilan kustomisasinya yang sangat keren banget. Ada banyak sekali model widget yang bisa kalian pilih. Nah, seperti ini. Kalian geser sampai mentok ke bawah di sini kurang lebih ada lebih dari 10 model ya. Nah, untuk menggantinya ini nggak langsung ditekan atau diketuk seperti ini ya. Jadi kalian harus menghilangkan terlebih dahulu pada menu merah ini. Nah, jadi kalian hilangkan dulu seperti ini baru kalian ganti. Nah, seperti ini. Kalian bisa menggantinya, nah atau mengkustomisasinya. Nah, jadi ini nggak bisa langsung di tap-tap, jadi kalian harus ketuk atau tap pada menu merah tadi ya, atau pojok kanan atas seperti ini. Nah, jadi tinggal kalian pilih seperti ini. Nah, karena ini tema backup dari Theme Store Cina, maka masih banyak teks-teks Cinanya. Jadi buat kalian yang nggak suka untuk teks Cinanya atau menampilkan teks Cinanya, kalian bisa mengkustomisasinya seperti ini ya. Contoh, nah ini, nah jadi akhirnya tidak ada teks Cinanya. Nah, tapi di sini masih ada sedikit ya. Jadi tinggal kalian pilih ada yang tidak di situ, tidak banyak teks Cinanya. Nah, contoh, nah di sini setelah saya otak-atik, saya suka pada bagian yang ini. Nah, ini adalah bagian yang masih bisa diminimalisir teks Cinanya. Nah, kalian pilih pada bagian sini. Nah, di bawah sini juga masih ada banyak banget ya. Jadi tinggal kalian pilih saja. Nah, nggak cukup di sini. Jika kalian pilih pada model widget yang ini, nanti kalian masih bisa mengkustomisasinya. Caranya adalah kalian ketuk pada bagian mulai dari atas ini widgetnya. Nah, ini nanti akan muncul. Saya pilih yang ini, yang tengah-tengah, biar nggak banyak teks Cinanya ya, atau nggak ada teks Cinanya. Jika sudah, tinggal kalian ketuk pada pojok kanan atas seperti ini. Lalu yang selanjutnya untuk jam widgetnya. Nah, ini untuk font atau model angkanya. Nah, ini tinggal kalian pilih sesuai dengan kesukaan kalian. Saya lebih suka yang ini. Nah, jadi tinggal kalian pilih sama. Jika sudah, kalian ketuk seperti ini. Lalu yang selanjutnya ini adalah widget cuaca. Nah, ini juga bisa kalian custom ya. Cuma di sini nggak bisa di custom satu persatu. Ada 4 model yang bisa kalian pilih. Contoh seperti ini. Nah, ini masih ada teks Cinanya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, jadi kalau nggak ada teks Cinanya, kalian pilih yang nomor 4 ini. Nah, seperti ini. Jadi aman ya. Nah, jika sudah, tinggal ketuk saja seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah, nah di sini ada banyak sekali tab. Nah, kita tes satu persatu ya. Jadi karena tema ini banyak sekali kustomisasi, jadi jangan bosan ya untuk mengikuti videonya hingga selesai jika kalian ingin mengkustomisasinya dengan benar atau kalau mau ganti-ganti modelnya dengan benar. Karena banyak sekali buat teman-teman, kadang banyak yang tanya karena memang skip videonya, jadi nggak tahu atau masih belum tahu cara mengkustomisasinya. Nah, oke. Untuk tab yang selanjutnya, nah di sini hanya untuk mengganti modelnya agar tampak jadi putih seperti ini atau light mode. Yang selanjutnya di sini ini juga sama. Kemudian yang merah sini untuk
menghilangkan atau di sini mengganti model widgetnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kaitannya adalah pada jam widgetnya. Oke, yang selanjutnya adalah tab yang bawah sini. Nah, ini. Kemudian yang kedua, ini adalah untuk mengganti wallpaper atau custom dari wallpaper lock screen. Di sini ada bawaan. Nah, jadi kalau yang bawaan seperti ini, jika kalian ketuk, nah nanti jadinya seperti ini ya. Lalu yang ketiga, nah ini masih bawaan. Nah, kalau ada yang tanya apakah bisa diganti dengan custom wallpaper, jawabannya bisa banget ya. Tinggal kalian pilih pada bagian sini. Nah, di sini sudah saya ganti jadi wallpaper One Piece. Nah, di sini karena hitam. Nah, kenapa hitam? Nah, jadi kalian balikin lagi ya di sini atau pada widget tadi. Nah, jadi tinggal kalian pilih pada bagian yang putih atau juga bisa di sini. Nah ini ya. Jadi tinggal pilih tab yang kedua sini. Nah, di sini tinggal kalian pilih yang putih, lalu kalian tap lagi pada bagian atas ini. Nah, jadi tampilannya nanti akan kelihatan putih seperti ini. Nah, untuk wallpapernya karena ini nutupi rambutnya Luffy ya. Jika yang seneng seperti ini nggak masalah, tapi buat yang ingin menghilangkan, caranya adalah kalian ketuk lagi seperti ini, tinggal ketuk seperti ini ya. Lalu kalian nonaktifkan pada bagian pojok kiri atas ini. Nah, seperti ini. Nah, maka otomatis akan hilang. Nah, jadi tampilannya di sini tidak nutupi wallpapernya ya. Nah, gimana? Sangat keren sekali bukan? Kalau saya sebenarnya ingin menampakkan ya, jadi biar terlihat bagus saja. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi ini adalah untuk mengganti warna dari jam widgetnya. Nah, ini tinggal kalian pilih-pilih seperti ini. Nah, jadi merah, jadi kuning, kemudian hijau, atau kalian juga bisa custom di sini ya. Nah, jadi ini masih bisa di custom, jadi kalian tinggal pilih seperti ini, tinggal digeser-geser saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau mau custom warnanya. Kalau saya lebih suka jelas karena biasanya saya gunakan untuk melihat jam terkini. Nah, yang selanjutnya di sini adalah ini adalah super folder. Nah, jadi cuma di sini sudah saya tes. Jadi di sini saya masih belum ketemu ada di mana folder untuk menggantinya. Nah, yang terakhir di sini kembali lagi ya. Nah, oke, sekarang kita ke tampilan kustomisasi tema untuk mengganti wallpapernya. Nah, jika sudah kalian pilih tab seperti ini ya, tab kedua seperti ini. Kalian pilih warna yang hijau ini pojok kanan bawah. Nah, seperti ini. Nah, nanti diarahkan ke layar kunci langsung saja. Nah, untuk mengganti wallpapernya ini ada urutan atau baris keempat ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di bagian 4 ini adalah letak untuk mengganti wallpaper secara custom. Ingat, ini nggak bisa dep wallpaper, hanya bisa mengganti custom wallpaper normal atau biasa saja atau tidak ada efek dep wallpaper. Nah, oke, tinggal kalian pilih. Nah, contoh di sini sudah saya sediakan. Nah, jadi saya pilih yang ini ya. Nah, masih Luffy cuma backgroundnya jadi hitam. Oke, jika sudah, nah saya lanjut lagi biar sekalian ya. Nah, jadi yang selanjutnya ini adalah untuk mengganti dari album musik atau cover album musik. Jadi kalian harus menggantinya dengan model kotak ya. Ini band Ali ya. Jadi saya ambil dari Spotify. Kalian rubah atau kalian crop jadi persegi biar nanti albumnya tidak bawaan dari Cina. Nah, selanjutnya adalah ini buat kalian yang ingin mengganti teks Cina yang ada di swipe up atau geser ke atas untuk membuka kunci, itu ada di bagian bawah sini, urutan ketiga dari bawah 1, 2, 3 ini. Nah, tinggal kalian pilih jadi swipe up seperti ini ya. Jadi ini untuk merubah teksnya biar nggak jadi teks Cina. Oke, jika sudah kalian ganti. Nah, sekarang kita ke tampilan lock screen. Nah, wallpapernya sudah ganti jadi warna hitam ya. Tadi merah, sekarang hitam jadi seperti ini. Nah, jadi terlihat keren banget. Nah, sebenarnya di sini masih banyak sekali ya. Jadi yang selanjutnya adalah, ini yang ketiga. Ini adalah untuk mengganti
efek animasi fingerprint. Nah, ini kalian bisa menggantinya di sini. Ada berbagai banyak model. Nah, di sini untuk mengganti, nanti kalau kalian geser seperti ini. Nah, yang atas ini untuk, nah ini tampilannya jadi besar dan kecil. Nah, ini ya ukuran size-nya. Nah, jika sudah kalian lepas. Nah, yang selanjutnya di sini adalah untuk mengganti atau menggeser letak fingerprintnya, karena pastinya berbeda-beda untuk letak fingerprint yang ada di tiap device. Nah, jika sudah tepat atau pas presisi, tinggal kalian lepas. Yang ini untuk, atau yang ketiga ini adalah untuk transparansi. Nah, jika kalian agak samar-samar, kalian tinggal kurangi. Kalau pengen jelas, tinggal kalian fullkan seperti ini. Nah, ini adalah untuk model-modelnya, ada berbagai macam banyak model ya. Nah, jadi tinggal kalian pilih. Kalau saya suka yang ini, biar pas saja. Lalu yang selanjutnya ini untuk mengganti. Nah, ini center. Nah, misalkan kamera, center. Nah, ini bisa. Nah, ini yang untuk yang kanan ini ya. Nah, di sini sebenarnya masih banyak sekali, tinggal kalian explore. Cuma di sini saya masih belum bisa untuk mentransliterasinya ya. Jadi yang penting-penting saja di sini yang saya jelasin atau yang saya review. Oke, jika sudah, sekarang kita kembali ke tampilan lock screen-nya. Jika sudah di setting, nah maka tampilannya nanti jadi seperti ini ya. Nah, memang ini customisasinya sangat banyak sekali ya. Nah, mohon maaf kalau terasa lebih lama. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini juga terlihat bagus banget untuk widgetnya. Nah, jadi widgetnya ini punya animasi detik ya, ini nanti berubah. Nah, jika kalian perhatikan ya. Nah, jadi itu ada bergerak detiknya. Nah, ini mulai dari atas sini. Nah, bergerak seperti ini. Sayangnya ini nggak bisa diganti. Sebenarnya saya lebih suka jamnya yang statis ya, jadi nggak ada detiknya kayak gini, nggak ada animasinya. Cuma di sini sudah saya tap-tap, barangkali mungkin bisa diganti, ternyata nggak bisa diganti. Oke, yang menarik juga adalah pada tampilan yang menarik juga adalah pada tampilan icon apps-nya. Kalau kalian perhatikan icon apps-nya ini punya tampilan yang terlihat bagus banget ya, punya style sentuhan, ada material glass-nya sedikit-sedikit ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Kemudian ada efek juga gradasi warna gelap terang. Nah, meskipun tipis tapi ini terlihat bagus. Minusnya hanya pada kalender ya. Nah, ini ada kalendernya di sini masih kosong. Mungkin ini kelewatan ya dari desainernya, jadi tidak muncul kalender, biasanya muncul. Nah, jadi buat kalian yang ingin tampil ada kalendernya, sebaiknya kalian hilangkan dari home screen-nya. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini yang paling menarik adalah pada background-nya semuanya punya warna yang sama, karena memang ini tembus atau wallpaper-nya ini berubah ya. Jadi di My Device, nah ini juga berubah. Nah, jadi terlihat transparan. Setelan tambahan ini juga berubah. Saya sampai backup and restore, contoh seperti ini ya. Nah, di sini masih berubah semua. Nah, jadi mulai dari sini sudah tidak berubah ya. Nah, ini bisa dibilang tembus sampai subsistem. Ini sangat keren banget. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru ini juga punya tampilan yang sangat menarik banget. Kalau kalian amati, nah tampilannya seperti ini ya, minimalis dan juga terlihat di sini punya action yang solid ya untuk icon toggle-nya. Nah, jadi warnanya putih-putih. Jika kalian pilih, maka nanti akan berubah jadi putih seperti ini. Nah, untuk status bar-nya mulai dari baterai, sinyal ini juga terlihat bagus. Memang ada sentuhan ala-ala iOS. Nah, jika WiFi-nya dihidupkan, jadinya putih seperti ini. Nah, jadi tampilannya terlihat bagus banget. Kita tes pada dark mode-nya. Untuk dark mode, apakah di sini berubah? Nah, masih aman. Nah, jadi ini masih aman ya. Saya buka setelan. Nah, memang berubah. Jadi wallpaper-nya di situ tidak
sama lagi atau di sini jadi gelap seperti ini ya. Tapi untuk icon sistemnya ini masih berubah ya, atau tidak kembali ke default. Jadi ini masih aman. Next kita ke tampilan dialpad dan juga pesan. Untuk dialpad, nah ini juga berubah, di mode light mode juga sama, perubahannya seperti ini ya, sama persis. Kemudian untuk SMS, nah di sini juga sama, masih berubah, aman. Jadi tidak kembali ke default, cuma di sini mirip-mirip default lah ya. Kalau kita kembalikan ke tampilan light mode, nah tampilannya jadi seperti ini ya, lebih bagus mode light mode-nya. Nah, karena terlihat serasi banget. Buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, karena tema ini adalah tema backup dari ThemeStore Cina, jadi kalian harus mengikuti tutorialnya hingga selesai agar bisa terinstall dengan benar. Oke, langsung saja kalian ke File Manager ya. Lalu kalian pilih Storage, lalu tinggal kalian pilih temanya seperti ini. Tinggal kalian move atau copy boleh. Saya pilih copy, lalu pilih folder MIUI. Lalu pilih backup, pilih all backup seperti ini, tinggal kalian kopas saja atau paste. Nah, jika sudah, sekarang kita ke tampilan setelan tambahan, lalu kalian pilih backup and restore, pilih mobile device, kalian aktifin, lalu pilih backupnya ya, tinggal kalian restore seperti ini. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, saya kelupaan karena ada dua tema jadinya ke restore semua ya. Nah, jika sudah finish seperti ini, tinggal ketuk saja. Sekarang tinggal kalian ke aplikasi temanya. Nah, pilih My Akun, Themes. Kalian pilih tema yang ini ya, jadi temanya ada di sini. Nah, ini adalah temanya. Nah, nama temanya ini adalah Extraordinary OS. Nah, tampilannya seperti ini ya, jadi tampilannya sangat menarik sekali. Tinggal kalian apply saja. Oke, gimana menurut kalian tema kali ini? Tentunya tema ini sangat keren banget. Punya segudang kustomisasi yang sangat keren-keren. Sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.